Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di masa podcast Spirit Isa. Kali ini bersama saya, Ma'ais Nofila. Dan saya Sofyan. Dan tentunya telah hadir narasumber yang luar biasa. Mungkin teman-teman di rumah ada yang masih belum kenal nih sama kakak yang akan kita ajak bincang-bincang santai kali ini. Beliau adalah Kak Faik Muhammad. Jadi singkat saja nih, Kak Faik Muhammad atau yang biasa kita panggil Kak Faik ini adalah Ketua Umum UKKI Masa tahun 2020 teman-teman. Serta seorang aktivis. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman. Bener banget Sofyan. Langsung saja kita sapa yuk. Assalamualaikum Kak Faik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo. Kak Faik, gimana kabarnya nih hari ini Kak Faik? Kabar alhamdulillah sekarang sehat dan baik. Untuk kakak seperti apa nih? Sekarang sedang menyibukkan diri ya. Yang pertama menyelesaikan tanggung jawab yang belum tuntas. Jadi saya masih ngerjakan skripsi. Kemudian yang kedua, saya juga sambil ngajar di salah satu sekolah swasta di Jember seperti itu. Semoga selalu diberikan kelancaran dan kemudahan ya Kak. Amin. Amin. Vila, di sini kan udah ada bintang tamu yang luar biasa nih. Jadi kita mau bincang-bincang soal apa sih? Gimana kalau kita spill judul podcast kita kali ini nih Vila? Boleh banget Sofyan. Jadi judul podcast kita kali ini adalah Positive Circle, Positive Vibe. Ya, seperti yang kita tahu ya, di mana zaman sekarang ini seringkali kita dihadapkan dengan berbagai perkara duniawi yang pada akhirnya berdampak pada circle kita. Banyak banget distraksi dan tantangan yang hadir ganti-gantian, sehingga terkadang sulit rasanya untuk menempatkan diri kita berada pada circle yang positif itu. Nah, menurut Kak Faik, definisi circle yang positif itu sendiri bagaimana sih Kak? Bisa dijelaskan mungkin? Ya, sebelumnya terima kasih banyak sudah diundang di podcast ini. Dan saya minta maaf sebelumnya karena bahasa saya mungkin nantinya agak belum tertata seperti pembawa acara sekarang ini yang sangat luar biasa juga. Kemudian mungkin ilmu saya juga sebenarnya masih biasa-biasa aja dengan orang kebanyakan gitu. Jadi saya minta maaf nanti kalau misalnya ada salah kata atau salah kalimat atau mungkin salah pemahaman ya. Saya harap nantinya ini bisa menjadi bisa diambil pelajaran yang baiknya dan yang buruk jadi jangan diikuti gitu. Jadi terkait circle positif ya, mohon maaf kalau bacaan saya salah. Circle positif ya, circle positif ini menurut saya sendiri adalah ketika kita suatu lingkungan yang saling support gitu ya, saling support dalam hal kebaikan, terutama dan yang paling utama itu adalah kebaikan ibadah. Jadi lingkungan di mana kita itu tinggal di dalamnya dan turut saling mensupport, saling memberi manfaat, saling memberi kebaikan yang positif, terutama dalam hal ibadah, sehingga kita bisa terus upgrading diri, ya, terus saling mengingatkan gitu ya, barangkali ada yang salah dan sebagainya gitu. Jadi itu sih terkait circle positif menurut saya sendiri adalah tentang lingkungan pertemanan yang baik di sekitar kita seperti itu. Oke, lingkungan atau pertemanan yang baik ya, kalian mengingatkan kebaikan dan kebajikan. Seperti itu ya Kak Faik ya? Betul Sofyan. Oke, lalu apa aja sih Kak pentingnya circle positif ini untuk kita terus berada di dalamnya gitu? Iya, menurut saya sendiri ya, sebagai manusia juga yang kebutuhan hidupnya sosial, artinya kita perlu orang lain dalam kita menjalani hidup sehari-hari ini, sangat penting dan sangat urgent menurut saya. Kenapa? Karena di lingkungan ini turut juga untuk memberikan dampak bagi kita sendiri, ya, untuk bagaimana kita ke depannya gitu, bagaimana aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, bagaimana pemikiran kita sebagai seorang manusia untuk menjalani hidup dengan sebaik mungkin gitu. Jadi ketika lingkungan tersebut positif, maka kita akan tertular dampaknya.
kita akan ikut merasakan energi positif juga dari lingkungan tersebut. Dan itu menurut saya sangat sangat penting ya, sangat bermanfaat. Kemudian ada juga yang ada yang bilang juga bahwasanya kita itu adalah cerminan lingkungan kita. Sehingga di sini bisa kita pahami bahwasanya apa yang terdapat pada lingkungan kita itu akan turut akan turut menjadi kebiasaan kita, perilaku kita, aktivitas kita akan turut berdampak gitu. Sehingga sangat penting bagi kita untuk memilih circle positif guna menjaga diri kita sendiri terutama, dan juga memberi manfaat juga pada orang lain yang mungkin dalam hal ini belum tertular positifnya, seperti itu ya. Wah, Masya Allah, ternyata begitu penting circle positif itu guna untuk menyiapkan nih diri kita ya Kak. Kemudian nih, tantangan dalam mencari circle yang positif itu apa aja ya Kak? Mungkin bisa diceritakan dari pengalaman Kak Faik. Dipersilakan Kak. Iya, terkait tantangan yang bisa menghambat kita atau menjadi kendala kita dalam memiliki lingkungan yang positif ini. Ketika kita dalam suatu lingkungan positif ini, tantangannya adalah tentu yang pertama adalah dari diri kita sendiri gitu. Seringkali kita mungkin saya di pengalaman pribadi ya. Jadi ketika kita berada dalam lingkungan positif, seringkali kadang ada godaan-godaan tersendiri ketika kita melihat orang lain gitu. Ketika kita melihat lingkungan lain, kayaknya ini lebih seru deh. Kayaknya ini lebih asik deh. Kayaknya ini mungkin perlu dicoba ya gitu. Jadi sebenarnya kalau dari saya pribadi, tantangannya itu justru dari diri sendiri gitu. Ketika kita sudah cepat berada di lingkungan orang-orang yang positif, mungkin orang-orang yang ibadahnya taat, kemudian orang-orang yang bisa saling mengingatkan dalam ibadah, dalam hal kebaikan, kemudian orang-orang yang mungkin kita mahasiswa sama-sama mau belajar ya, bukan orang yang pemalas dan sebagainya. Jadi tantangannya adalah ketika kita melihat sesuatu yang lain. Jadi tantangannya itu dari diri sendiri. Kemudian kalau misalnya orang-orangnya sendiri. Yang kedua adalah orang-orangnya sendiri. Kalau misalnya ini kan kita nggak mesti melulu ketemu orang-orang yang positif banget ya. Ada juga orang yang dalam sisi ini positif, dalam sisi ini mungkin kebalikannya. Seperti halnya ada orang juga yang mungkin gemar belajar, akademiknya bagus, kemudian di kehidupan sesama manusianya gitu, hablum minan nas ya, itu baik. Tapi di sisi lain mungkin dia hablum minallah secara ibadah mungkin kurang, atau mungkin ada yang mungkin ibadahnya baik, terlihat baik ya, kemudian tapi dia cenderung mungkin introvert, atau mungkin dia positifnya bukan hal di akademik gitu, tapi di hal-hal yang lain. Jadi seperti itu. Jadi kayak kendalanya kalau dari saya pribadi itu ya dari diri sendiri. Saya cenderung untuk kadang melihat ini kok kayaknya baik ya, kok ini ya ingin coba ya. Padahal kita tahu kalau itu tuh nggak baik itu buat kita. Kayak mungkin ada teman-teman yang suka ngegame gitu ya. Sedangkan kita tuh udah di lingkungan yang tepat nih, misal di lingkungannya orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang mau beribadah, kemudian kok game seru ya, kemudian ikut-ikutan ngegame, makanya ke bawah. Nah, pentingnya lingkungan positif itu, kalau kita ke bawah gitu ya, ada yang saling mengingatkan gitu. Jadi kita tuh kayak apa ya, kayak mungkin terbatasi atau dijaga oleh lingkungan kita sendiri. Karena nanti kalau kita udah melenceng gitu, ya Pak Joko kayak gini, Rek. Lingkunganku kayak gini ya. Akhirnya balik lagi ke hal-hal yang positif. Contohnya, mohon maaf ya, kalau tadi saya ngambilnya contoh game itu kok game yang berlebihan gitu. Atau mungkin dalam hal ini ngerokok, atau mungkin kalau cowok ya biasanya ngerokok dan lain sebagainya. Pergaulan yang bebas antara cowok dan cewek itu juga sering kali ada gitu. Terutama teman-teman yang notabene umum gitu, pemahaman tentang agamanya itu kurang gitu, tentang menjaga jaraknya. Sehingga lingkungan positif itu menjaga kita sebenarnya, baik itu dari dalam diri kita sendiri maupun dari orang lain. Seperti itu. Mohon maaf ya kalau bahasa saya berbelit-belit ya. Aman, keren banget. Jadi
kalau menurut pengalaman pribadinya Kak Faik ini, tantangan dalam menjaga kita tetap di circle positif adalah diri sendiri ya Kak? Diri sendiri. Apalagi kalau kita ada media sosial gitu. Seringkali kalau kita lihat media sosial, kayak gini kok menarik ya, kok bagus ya, kok keren ya kelihatannya ya gitu. Benar banget. Secara nggak sadar, saya kayaknya juga sama deh. Kayaknya tantangannya adalah diri sendiri. Iya. Oke. Nah, selanjutnya nih Kak Faik. Jika kita nggak berada dalam circle positif nih, bagaimana supaya kita sendiri yang membangun circle positif tersebut gitu, dengan ya pastinya ada gempuran hujatan yang menyerang dan kemudian untuk mengetes mental kita. Ini kan pasti ada gitu ketika kita ingin membuat circle positif di tengah-tengah di tengah-tengah circle yang udah biasa kita main sama mereka, tapi itu bukan circle yang positif gitu. Kita membentuk. Ini kan pasti ada hambatan tersendiri gitu, termasuk tadi ya hujatan itu. Nah itu gimana Kak Faik? Seperti halnya itu ya, menjadi mutiara di tengah-tengah apa ya kalau kita salah ungkapan seseorang. Tentunya kalau saya pribadi ya, tentunya seperti itu sebenarnya susah. Kenapa? Karena memang godaannya tuh banyak. Selain lingkungan kita yang positif, ya diri kita juga tergoda akhirnya. Biasanya ke bawah arus gitu. Tapi gimana sih caranya untuk kita tuh tetap di jalur yang aman gitu, di jalur yang tetap positif gitu, di tengah-tengah yang mungkin arus globalisasi itu sangat deras ya, sangat bisa kita temui di mana-mana gitu, bahkan di orang-orang sekeliling kita, di orang-orang terdekat kita gitu. Tentunya adalah yang pertama pemahaman tentang agama dan peningkatan tentang ibadah diri kita sendiri gitu. Karena ibadah yang kita lakukan, baik itu zikir, sholat, dan sebagainya, itu sebenarnya itu adalah fondasi utama untuk menjaga diri kita sendiri. Ketika kita melakukan sholat dengan baik, dengan khusyuk, dengan maksimal, maka Allah juga akan membantu kita dalam hal yang lain gitu. Dalam aktivitas kita, Allah turut menjaga kita gitu. Yang sampai saat ini yang saya percaya seperti itu, dan itu terbukti juga dalam diri saya. Ketika saya mulai mendekatkan diri kepada Allah, semakin meningkatkan ibadahnya, maka ada aja kebaikan-kebaikan atau mungkin jagaan atau mungkin kegiatan atau peristiwa yang saya tuh terjaga daripada keburukan-keburukan yang lain atau sifat-sifat negatif gitu. Misalnya mungkin ketika kita sering beribadah, kadang itu kita tuh dihadapkan pada situasi yang tidak kita inginkan. Kemudian setelah berlalu, kita kan misalnya kok ngene sih kok ini. Setelah berlalu kita tuh sadar, oh tiba-tiba aku tuh di peristiwa yang seperti ini tuh, yang dimana aku tuh tertekan mungkin, atau mungkin sedih, atau mungkin sedang jatuh-jatuhnya, ternyata Allah itu menjaga aku gitu. Di tengah mungkin situasi lingkungan atau teman-teman yang banyak yang pacaran gitu ya. Ternyata, kok ketaannya enak, ternyata kita jomblo nggak laku misal ya. Ternyata Allah tuh menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang maksiat, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang tidak produktif. Sehingga saya dapat kesimpulan bahwasanya memang yang paling utama adalah fondasi kita sendiri, yaitu bagaimana kita beribadah ke Allah Subhanahu wa taala, beribadah, kemudian bagaimana meningkatkan agama kita, religiusitas kita, sehingga ini akan menjadi bekal utama ketika kita dihadapkan dengan situasi yang atau godaan yang sangat luar biasa, maka kita tetap percaya kepada Allah gitu, kita tetap di jalan Allah gitu, jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Ya seperti itu. Jadi fondasi utamanya adalah tentang agama, ibadah. Ketahui nih Pak, dari zaman yang milenial banyak dan seperti contoh banyaknya circle yang mulai toksik dan lain sebagainya. Mengatasi pertemanan yang toksik di era ini. Baik, cara mengatasi circle yang toksik ya.
yang toksik. Yang pertama, bekal diri itu harus banyak gitu, Mbak. Harus kita itu punya pemahaman dasar di mana sih yang toksik itu, mana sih yang membuat kita itu terjerumus ke dalam hal yang kurang baik, mana sih yang kira-kira bisa menjaga kita. Jadi pemahaman akan itu tuh saya rasa itu perlu. Dengan apa? Dengan cara mungkin kajian atau mungkin dengan lingkungan-lingkungan yang meskipun kita tuh banyak teman yang toksik, banyak teman yang dalam hal ini negatif gitu ya. Akan tapi pastikan kalau kita tuh ada salah satu teman kita atau lingkungan kita yang positif, sehingga kita tuh bisa ngerti tuh model kita tuh, role model kita tuh, oh aku kudu ini, aku kudu ini. Jadi kita ada yang kita tahu, ada yang kita ikutin gitu, ada yang kita ikutin bahwasanya wah hal ini tuh salah dan ini. Atau mungkin dalam pertemuan mentoring ya, kalau di UKKM Mas ada mentoring ya, itu menurut saya maksimal banget. Kenapa? Karena kita akhirnya bisa konsultasi, kita akhirnya bisa curhat sesama teman, sama anggota dari kelompok mentoring tersebut, untuk kita mengetahui, oh iya ini kok ternyata nggak baik buat aku, yang hal-hal seperti ini tidak baik buat aku. Jadi kan banyak ya, dan kita perlu pemahaman hal tersebut. Pemahamannya bisa jadi pembekalan ilmu tersebut. Kemudian yang kedua, dengan tetap menjaga minimalnya adalah circle positif yang kita miliki gitu. Kan banyak tuh, kita kan nggak mesti ya saat kita itu cuma mendapatkan satu circle aja, tapi kita kan punya banyak teman tentunya ya. Ada mungkin teman SD, teman SMP, ada teman UKM ini, ada teman yang organisasi mana, atau mungkin teman kerja. Nah, dari teman-teman yang seperti itu, pastikan bahwasanya ada satu kelompok yang kita bareng-bareng itu untuk saling mengingatkan, sehingga mau gimana pun, setoksik apapun lingkungan kita yang lain, teman-teman kita mungkin lingkungan kerja atau mungkin lingkungan teman-teman yang umum gitu ya, teman-teman dulu ya, teman SD SMP atau mungkin misalnya gitu. Ya kita tetap berkaca pada kelompok kita yang positif itu. Jadi kalau dari saya tipsnya seperti itu, pemahaman tentang batasan-batasan ya. Kita perlu juga membuat batasan-batasan di mana batasan apa yang tidak boleh dilakukan, batasan apa yang boleh dilakukan gitu. Jadi pembekalan diri kita sendiri, pemahaman bagaimana apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan yang kedua adalah tetap menjaga minimal setidaknya ada salah satu kelompok pertemanan yang positif, terutama dalam hal ibadah ini. Itu sih di dua hal itu sementara ini sih. Keren banget. Nah itu teman-teman, jadi ada 2 tips nih gimana caranya kita bisa tetap berada atau membentuk circle yang positif di diri kita sendiri di tengah maraknya circle yang toksik gitu di era milenial ini gitu. Ini circle positif, circle toksik, ini ada istilah-istilah yang baru muncul sepertinya. Kayaknya dulu belum semarak ini gitu, belum semarak begini istilah circle positif, circle toksik dan lain sebagainya. Nah jadi tipsnya teman-teman harus ngerti batasan mana yang itu dikatakan toksik, batasan mana yang itu positif seperti itu. Jadi supaya teman-teman bisa ngerem diri sendiri juga nih. Kemudian yang kedua dari Kak Fai tadi ada teman-teman harus punya satu orang, satu kelompok, entah itu satu tim gitu ya, untuk sama-sama yang mau berada di jalan yang lurus gitu. Jadi ketika ada satu di antara di circle itu yang belok gitu ya, bahasanya belok dalam tanda kutip, maka yang lain itu bisa mengingatkan gitu. Pak ini keren banget. Ini bisa diterapin banget sih buat buat kita yang ingin terus berada di dalam circle positif. Ini keren banget. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir nih Kak Fai. Apa aja sih hal yang kakak rasakan atau mungkin kemajuan gitu ya setelah Kak Fai ini menerapkan hidup ataupun tetap berada di dalam circle yang positif sampai saat ini Kak Fai? Baik, terima kasih. Sebelumnya ya saya juga perlu mengingatkan juga bahwasanya saya sendiri juga kadang juga melakukan kesalahan, kadang juga hilaf. Jadi saya sendiri sebenarnya kadang juga toksik itu sendiri gitu, seperti itu. Tapi yang jelas adalah kita tuh kudu ingat gitu. Kita tuh tetap ingat bahwasanya kita tuh di dunia ini cuma sementara. Apa yang kita kejar di dunia ini, baik itu mungkin eksistensi di
kalangan teman-teman di lingkungan kita, atau mungkin harta yang mungkin kita mencoba itu ya, pejuang apa ya, pejuang rupiah, di mana kita nantinya kalau cowok kan nanti akan menjadi kepala keluarga ya. Perlu kita ingat bahwasanya di dunia ini juga ya cuma sementara gitu. Oh ya, aku sih sampai kudu ngiri kan ini cuma sementara, sedangkan di akhirat nanti selamanya. Jangan sampai apa yang kita lakukan di dunia ini ya itu merugikan kita nanti di akhirat. Seperti halnya ketika kita mencari uang ya gitu ya, mencari rupiah gitu ya, kita mencari di mana-mana gitu, maksudnya kita melakukan transaksi mungkin dengan cara yang tidak baik gitu ya, padahal itu bisa menyebabkan mudarat itu bagi kita gitu, sehingga apa yang kita dapatkan itu tidak berkah. Atau mungkin contoh lain, jangan musim rupiah, atau mungkin dalam mencari ilmu gitu ya, dalam mencari ilmu kita tuh biasanya ambisi dengan nilai gitu ya, ambisi dengan ya apa yang kita dapatkan gitu ya, perolehan yang kita dapatkan. Maka senantiasa dampingi dengan proses yang positif, proses yang dalam hal ini bukan proses yang curang gitu, proses yang apa ya, yang baik gitu, proses yang ya mungkin seperti mungkin proses yang baik itu ya. Jadi apa yang kita dapatkan itu tetap berkah dan tidak menjadi bumerang bagi kita. Lain halnya ketika kita mencoba apa ya, menggapai sesuatu, misal nilai, tapi dengan cara yang tidak baik, maka nantinya juga akan menjadi bumerang bagi kita. Ilmu yang kita dapatkan tidak berkah. Kemudian bisa jadi ilmu tersebut tidak terserap dengan baik akhirnya. Jadi ilmu yang tidak berkah itu kadang nggak masuk ke kita gitu. Kita akhirnya nggak punya ilmu tersebut. Meskipun kita mau nilainya sebagus apapun, sebaik apapun, tapi kalau tidak berkah ya sama aja gitu. Kita jadi tidak bisa bermanfaat buat orang lain juga, apalagi ke diri sendiri gitu. Sehingga ya itu sih, perlu kita ingat bahwasanya di dunia ini cuma sementara, dan yang pertama dan yang paling utama yang kita harapkan itu adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu masuknya. Kayaknya ini tuh ya terlalu klise ya. Tapi untuk sementara ini yang bisa saya terapkan sih itu sih, pemahaman bahwasanya nggak ada yang layak kita perjuangkan selain apa yang kita dapatkan di akhirat nanti. Wah iya Kak, kita harus ingat bahwa di dunia hanya sementara. Sebisa mungkin yang kita lakukan ini tidak merugikan kita di akhirat kelak. Baik, tidak terasa kita sudah berbincang-bincang banyak nih Kak terkait circle yang positif. Sebelum kita akhiri, mungkin ada closing statement nih dari Kak Faik yang ingin disampaikan kepada para viewers Masa Podcast dan juga untuk semua, khususnya sebagai seorang muslim, biar kita mampu memilih dan memilah circle positif pertemanan kita. Baik, jadi closing statement dari saya itu teringat itu dakwah Sunan Bonang ya, yang dibuat lagu, yang kalau nggak salah ada berkumpullah dengan orang-orang yang soleh itu. Tombo hati, yang diantaranya dari berkumpullah dengan orang-orang soleh. Jadi terakhir yang bisa saya sampaikan bahwasanya setidaknya ada lingkungan bagi kita sendiri untuk senantiasa mengingatkan dalam hal kebaikan dalam beragama, kebaikan dalam beribadah, saling mengingatkan dalam beribadah. Kenapa teman-teman? Karena kebaikan kegiatan saling mengingatkan ini, saling mengingatkan satu lain, saling menjaga, itu sebenarnya menjaga diri kita sendiri gitu. Kita tuh ya sebagai manusia ya wajar gitu kalau ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan kehilafan. Nggak ada emang manusia yang sempurna kecuali Nabi Muhammad itu. Bahkan kita yang manusia biasa ini bisa apa gitu, pasti ada kesalahan itu, pasti ada kehilafan. Nah oleh karenanya yang kita sadari adalah kehilafan tersebut bagaimana kita mengevaluasi agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kita senantiasa berada di jalur yang benar. Jadi kalau ada kalimat juga, ada ungkapan juga, ketika kita lebih buruk dari kemarin, kita akan merugi. Ininya seperti ketika kita lebih buruk dari hari kemarin,
dari hari-hari sebelumnya, maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi gitu. Ada lanjutannya, cuma saya lupa. Sehingga jangan sampai kita di dunia ini jadi orang-orang yang merugi, jadi orang-orang yang merugi di akhirat terutama. Sehingga harus kita jaga, pertama kita senantiasa mencari bekal ilmu sebanyak-banyaknya untuk diri kita sendiri, kemudian kita tingkatkan ibadah kita, kemudian berkumpullah dengan orang-orang yang soleh, karena itu akan membawa manfaat banyak bagi kita. Pertama, ya erat kaitannya dengan circle positif ini, seperti itu. Oke, terima kasih banget ini pesannya. Oke, closing statement yang saya rasa perlu diterapkan ya teman-teman, pesannya beberapa poin tadi ada yang disebutkan oleh Kak Faik itu sangat luar biasa banget. Baik Kak Faik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Faik atas kesempatannya udah mau nih sharing-sharing dan berbagi ilmu di masa podcast KKI Masa kali ini. Ya, sama-sama. Saya juga minta maaf banget ya kalau misalnya apa yang saya sampaikan ini seadanya, karena saya cuma sebenarnya ilmu yang saya dapat ini ya nggak ada apa-apanya mungkin apalagi bagi teman-teman yang hadir di KKI Masa ini. Dan mari kita saling mengingatkan satu sama lain seperti itu. Minta maaf banget ya kalau cuma asik. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Kak Faik. Buat teman-teman nih yang sudah menyaksikan Masa podcast ini, semoga bisa mengambil hikmahnya. Amin. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Stay safe, stay healthy, and stay happy everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UKKI Masa. Spirit bisa.